Sejarah komunikasi Indonesia dalam konteks negara maju dan berkembang. Sejarah komunikasi Indonesia dalam konteks negara maju dan berkembang ditandai oleh adaptasi terhadap teknologi global seperti radio dan internet, sambil menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur dan pemerataan akses di wilayah luas. Dari penggunaan simbol prasejarah dan media cetak di masa lalu, Indonesia terus bertransformasi dari era komunikasi tradisional ke era digital yang memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan politik. Indonesia, meski dihadapkan dengan kesenjangan digital antara kota dan desa. Diawali dengan penggunaan simbol dan lukisan gua untuk menyampaikan informasi. Kemudian berkembang ke media cetak dan radio untuk tujuan pendidikan dan pembangunan identitas nasional, seperti yang terlihat pada momen Sumpah Pemuda. Era komunikasi politik, Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama, pidato politik dan media massa seperti koran dan radio digunakan sebagai alat propaganda, sementara di Orde Baru, kendala pemerintah terhadap media sangat kuat, dengan televisi menjadi alat utama penyampaian pesan pemerintah. Era reformasi dan teknologi digital. Pasca tahun 1998, komunikasi politik mengalami kebebasan yang lebih besar dengan berkembang pesatnya media massa dan peningkatan peran media sosial dalam membentuk opini publik. Perkembangan dalam konteks negara maju dan berkembang. Yang pertama adalah pengaruh global. Indonesia mengadopsi kemajuan teknologi komunikasi internasional seperti satelit dan internet yang diadopsi dari negara maju. Tantangan infrastruktur. Adanya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang menunjukkan masih terbatasnya infrastruktur komunikasi di beberapa daerah. Karakteristik lokal. Sistem komunikasi Indonesia dikembangkan dengan nilai-nilai Pancasila, membentuk karakteristik unik yang berbeda dari sistem negara lain, serta berupaya untuk mengindonesiakan ilmu komunikasi, yaitu dengan menerapkannya sesuai dengan wawasan keindonesiaan. Transformasi digital. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, cara bisnis dijalankan, dan bahkan sistem pendidikan. Perubahan pola informasi dan komunikasi pada masyarakat berdasarkan pengamatan paling tidak ada 3 komponen yang berubah pada komunikasi dan informasi pada masyarakat, yaitu 1. Perubahan yang terjadi pada perangkat keras, yang kedua perubahan pada perangkat lunak, yang ketiga perubahan berkaitan dengan sumber daya manusia, dan perubahan reformasi lembaga atau institusi komunikasi dan informasi. Tantangan dan peluang. Kesenjangan digital. Kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan dalam akses teknologi perlu diatasi. Literasi digital. Tingkat literasi digital masyarakat yang beragam menyebabkan keentanan terhadap hoaks, penipu daring, dan konten negatif. Suatu perubahan sosial mengandung unsur-unsur yang dapat diuraikan tahap-tahapannya, seperti sebab, sang pelaku perubahan, sasaran perubahan, saluran, strategi perubahan, dan pendekatan sistem dalam manajemen komunikasi dan informasi, yaitu efektivitas, efisiensi, produktivitas, rasionalitas, departementalisasi, dan fungsionalisasi, spesialisasi, hierarki wewenang, pembagian tugas, dokumentasi dan arsip tertulis, tata cara dan hubungan kerja, dan koordinasi merupakan. Yang keempat, teori komunikasi dan informasi dalam perubahan sosial, yaitu kegiatan komunikasi dan penyebaran informasi dalam konteks nasional, ditunjukkan untuk menginformasi masyarakat dari kondisi dan situasi yang penuh dengan konflik sosial, ketidakadilan, dan